Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini video aku ambil di hari Kamis ya teman-teman. Waktu itu aku lagi puasa sunnah ya. Nah di sini nih aku mau bikin bubur kacang hijau, mau aku campur dengan durian. Kebetulan aku masih punya sisa satu durian. Kemarin itu aku diantar sama kakakku durian lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kemarin aku bikin juga ketannya, terus aku makan dengan durian. Jadi masih ada sisa satu. Nah sayang aja kan sisa satu nggak dia papain. Nah di sini aku mau bikin bubur kacang hijau dan aku tambahin ubi dan durian ya. Kebetulan ini hari Kamis, aku dan Abang Raja lagi puasa sunnah gitu ya teman-teman. Nah itu bisa buat buka puasa nanti. Dan aku pun di kulkas masih ada sisaan ubi jalar ya. Karena kan aku tuh selalu beli ubi jalar ya teman-teman buat sarapan aku setiap pagi gitu ya. Nah ini lanjut tadi untuk ubinya aku rebus dulu pakai santan encernya. Itu udah aku tambahin dengan daun pandan biar wangi. Sambil aku ngerebus itu, di sini aku nyambil aja buat nyuciin piring ya teman-teman. Nah piring udah selesai kucuci, langsung mau aku pindahin aja ke dalam. Beginilah teman-teman keadaannya aku nyuci piringnya itu di luar, yang kalau aku masak pasti bolak-balik dari dalam keluar. Insyaallah nanti kalau ada rezekinya aku mau renov lagi untuk dapur aku ini ya teman-teman, biar aku bisa nyuci piring di dalam rumah gitu, nggak di luar gitu ya. Nah ini mungkin jadi pelajaran buat aku ya teman-teman, kalau pas membangun rumah itu sebaiknya memang kita tunggu ya, jadi kita tahu apa-apa yang bisa bikin kerjaan kita itu nggak dua kali gitu ya teman-teman. Nah inilah risikonya ya kalau kita pas bikin-bikin itu nggak dilihatin. Nah ini kenapa aku nyuci piringnya di luar, karena lubang pembuangan aku tuh satu loh teman-teman paralonnya. Jadi yang untuk dari kamar mandi, untuk cuci piring itu nggak ada cabangnya, jadi dibikin satu. Nah ketika pembuangan air itu penuh, tertutup sama lemak, alhasil air hujan itu masuk ke dalam kamar mandinya aku. Nah lanjut ya ke videonya. Di sini nih untuk kacang hijaunya tadi udah aku rebus. Nah dan ini aku udah masukkan juga untuk santan kentalnya, terus aku tambahin gula dan sedikit garam agar nanti manisnya itu nggak anyep ya. Nah lanjut di sini aku masukin untuk duriannya. Nah itu duriannya ukurannya juga nggak besar teman-teman, duriannya itu kecil-kecil. Nah jadi isinya itu nggak banyak, tapi untuk rasanya manis loh. Nah di sini seperti biasa aku tuh bikinnya itu nggak banyak ya teman-teman. Itu kacang hijau seperempat itu kubagi dua, terus ada satu ubi jalar sisa di kulkas. Nah itu aku potong-potong, alhamdulillah bisa ya, cukup untuk makan buka puasa hari ini, dan juga untuk si Abang Rafa dan Abang Razik juga. Kebetulan kalau ada Rafiq kan dia kurang suka ya dengan durian gitu, jadi dia nggak mau makan. Jangankan makan, untuk nyicipin aja dia nggak mau loh teman-teman. Nah selesai aku masak burjo tadi, ini lanjut aku mau beberes saja ya. Aku tuh kalau puasa itu nggak bisa diam ya teman-teman, karena kalau diam itu menurutku waktu itu lama banget berlalunya ya. Jadi pasti ada aja yang aku kerjakan gitu. Padahal di dalam pikiran itu nanti habis sholat zuhur, habis ngantar si abang pergi sekolah, mau tiduran, mau ngajak adik Rafiq tidur. Tapi alhasil aku nggak jadi tidur ya teman-teman. Kadang kalau pas adik Rafiq itu tidur, aku tuh malah nggak bisa tidur loh teman-teman. Jadi ada aja yang aku kerjain, entah aku nyetrika pakaian, entah aku berberes ya. Seperti inilah teman-teman realitanya seorang ibu rumah tangga ya. Apa yang diimpikan, nah lain juga ya kenyataannya.
Nah, siapa nih ibu-ibu yang sama seperti aku? Kadang pikiran itu udah kebayang-bayang ya, dengan kasur yang empuk, bantalnya empuk. Nanti habis sholat zuhur, habis ngantar anak sekolah, pokoknya udah stop lah pekerjaan lumayan ya kan, menjelang anak-anak pulang sekolah gitu. Tapi malah nggak bisa tidur gitu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, itu aku kibas-kibasin dulu untuk kursinya, karena kan adek Rafiq itu kadang makan di atas itu lumayan ya kan, berserakan itu makanannya di atas itu, jadi biar dia nyaman golek-golek di atas itu, makanya aku kibas-kibas ya teman-teman. Nah, di sini nih alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kalau aku puasa sunnah itu aku udah ada temannya di rumah, yaitu si Abang Raja. Jadi pas buka puasanya itu memang kerasa kayak puasa betul lah teman-teman. Biasanya kan kalau Bang Raja di asrama kan aku puasa sendiri gitu ya. Kalau si Ade Razik itu sebetulnya mau diajak puasa, Abang Rafa pun mau, cuma kasihan juga kadang aktivitasnya yang padat gitu ya teman-teman, mau dibangunkan jam 4 subuh itu, nanti mau berangkat sekolah dia mau bangun lagi, jadi aku ya udahlah, lagian ini juga puasa sunnah gitu ya kan. Tapi ketika mereka libur pas jam puasa sunnah, aku anak-anak itu pasti ikut puasa semua loh teman-teman. Alhamdulillah sekali dapat anak-anak yang mudah-mudahan sampai dia besar ya teman-teman bisa menjalankan syariat agama ya, amin. Nah, ini lanjut aja seperti biasa, ini aku tarik-tarik, dorong-dorong untuk kursi aku yang sebesar gaban ini ya teman-teman. Di bawahnya itu kan kalau nggak ditarik seperti ini kan lumayan debunya gitu ya kan. Nah, lagian pun aku kan kalau narik-narik seperti ini cuma aku lakukan seminggu sekali. Kalau setiap hari mungkin aku nggak sanggup ya buat nyapu-nyapu, narik-narik seperti ini. Paling ya kalau hari-hari aku tuh cuma jolok-jolok pakai penyapu gitu aja ya. Tapi kalau seminggu sekali pasti aku bersihkan seperti ini biar nggak berdebu ya teman-teman. Nah, lagian kursi ini kan berat gitu ya, jadi kalau aku misalnya narik-narik kursi seperti ini terus terlalu kecapean, kadang-kadang bekas SC aku tuh kadang kerasa nyut-nyut juga loh teman-teman. Nah, mungkin itu kadang-kadang aku juga tanya sama ibu-ibu yang pernah SC juga, katanya juga berimbas ke situ kalau misalnya terlalu capek, terlalu banyak angkat-angkat berat. Nah, itu malamnya pasti terasa sakitnya. Apalagi kan aku nih kan udah 4 kali SC gitu lah teman-teman ya. Jadi mungkin ya seperti itulah ya teman-teman, lumayan ya kan. Tapi namanya kita ibu rumah tangga, nggak mungkin ya kan kita itu cengeng gitu ya kan. Cengeng sih cengeng, tapi ada kalanya gitu ya teman-teman. Nah, kita kan juga manusia, jadi juga bisa merasakan hal yang ibaratnya kalau di badan kita itu rasa nggak nyaman, pasti kita ada rasa pengen nangis juga gitu ya kan. Nah, tapi kadang-kadang ya ditahan ya, malu sama anak-anak juga itu ya. Nah, ini lanjut aja ya, aku geser-geser, tarik-tarik lagi, pindah-pindahin lagi. Nah, jangan salpok juga ya dengan mainan si adek yang selalu berantakan ya, kadang di bawah, kadang di atas meja. Yang pastinya di sini walaupun nggak bisa rapi, tapi tetap diusahakan bersih ya teman-teman. Kadang-kadang kan setiap orang itu kategori rapi dan bersih itu beda-beda ya. Kalau aku sih yang punya anak yang masih umur 3 tahun, begini aja rapinya udah syukur alhamdulillah ya teman-teman. Nah, gimana ya, itu pun udah diupayakan ya teman-teman. Mungkin yang punya anak kecil pasti paham ya kan, gimana kita mengusahakan rumah itu supaya rapi, tapi ya karena keadaan masih punya anak kecil jadi berantakan lagi. Kadang memang aku ajarin juga si adik Rafi itu kalau habis main mainannya itu dimasukkan lagi ke tempatnya, kan aku sediakan keranjang gitu ya teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman keadaannya. Nah, ini lanjut aja, aku ngepel-ngepel untuk lantai. Tadi kan udah aku sapu-sapu ya teman-teman, saatnya ngepel-ngepel juga. Kalau ngepel sih kadang
2 hari sekali aku ngepel, kadang pun setiap hari, tergantung ya teman-teman, tapi minimal 2 hari sekali ya teman-teman. Apalagi kalau dapur kita itu di dalam, jadi kadang-kadang kalau masak gitu kan asapnya itu membawa minyak, perasaan aku, jadi lantai itu rasanya agak licin aja loh teman-teman. Nah kalau ngepel aku usahakan paling lama itu 2 hari sekali ya, paling tidak setiap hari gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi ke dapur, ini udah selesai aja ngepelnya. Di sini aku udah selesai juga masakin burjonya. Lanjut di sini karena aku punya stok chicken katsu. Nah di sini aku mau goreng chicken katsu ya buat makan nanti pas buka puasa. Kebetulan pagi aku nggak masak ya teman-teman, masih ada sisa lauk untuk bekal si abang Rafa dan abang Razik sekolah tadi. Nah jadi kali ini aku masak si chicken katsu aja untuk menuku buka puasa dengan anak-anak hari ini ya. Nah ini chicken katsunya juga tinggal beberapa potong juga ya teman-teman, kemarin pun udah aku gorengin juga untuk makannya anak-anak. Untuk sayurnya di sini aku cuma bikin indomie, mau aku campuri dengan sawi gitu ya, biar ada segar-segar kuah-kuahnya gitu ya teman-teman. Aku jarang-jarang ya teman-teman buat makan mie. Kebetulan kemarin itu aku beli mie, jadi ada sekitaran 3 bungkus gitu ya teman-teman. Pas kemarin adekku masih di sini gitu ya. Nah itu nggak dipakai loh teman-teman. Nah jadi daripada expired ketaruh gitu, nah ini mending aku masak aja untuk minyak buat lumayan ya kan buat sayur aku hari ini. Nah ini bumbunya aku memang udah stok aja di kulkas ya teman-teman, bumbu jadi gitu. Ini cabai merah, bawang putih, bawang merah dan kemiri kemarin yang aku haluskan. Nah itu gunanya kalau misalnya aku mau bikin nasi goreng untuk anak-anak pagi, nah itu aku langsung set aja loh teman-teman masak ya, karena kan udah ada aku sediain bumbunya. Nah ini alhamdulillah chicken katsunya gorengan pertama udah matang. Ini mau lanjut aja untuk gorengan kedua. Kebetulan ini cuma sisa 5 potong aja teman-teman untuk chicken katsunya hari ini. Nah gimana nih teman-teman di rumah, udah nggak lama lagi ya teman-teman, udah nggak terasa di akhir bulan 2 ini kita udah mau bulan puasa juga ya teman-teman. Nah mana tahu ada teman-teman yang hutangnya belum terbayar, masih bisa kita nyicil-nyicil ya teman-teman buat bayar hutang puasa di tahun kemarin. Aku insya Allah ya teman-teman, mungkin kalau untuk hutang puasa yang di tahun kemarin aku udah kebayar, tapi aku usahakan setiap minggu itu aku puasa Senin Kamis kalau memang nggak ada halangan gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya aku ada halangan atau ada hal yang mungkin nggak bisa ditinggalkan gitu, nah kadang mungkin aku nggak puasa, tapi kadang-kadang lain loh teman-teman, kita kan ada pernah puasa Senin Kamis, ibaratnya itu udah jadi kebiasaan gitu, pasti tinggalkan itu rasanya ada yang kurang. Aku seperti itu loh teman-teman, rasanya ada yang kurang aja di dalam hidup aku. Kadang aku bilang sama Pak suami, kalau pas aku nggak puasa di hari Senin atau di hari Kamis gitu kan, aku bilang kok rasa ada yang tinggal ya. Ibarat misalnya kita udah biasa pakai jilbab gitu ya teman-teman, terus pas kita keluar nggak pakai jilbab, jadi rasa ada yang kurang gitu bawaannya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, tolong bantu support channel aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ya aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Dan aku berharap semoga video aku ini bisa memotivasi, bisa bermanfaat, bisa menginspirasi ya buat teman-teman semua.
Nah lanjut ke videonya teman-teman. Nah ini indomie aku udah aku masukkan, ini aku tambahkan 1 biji telur ya teman-teman. Nah itu aku pakai indominya 2 bungkus aja. Kebetulan aku masih ada sisa lagi indomie goreng, tapi nggak aku masak semua ya. Karena kan makan mie banyak-banyak juga nggak bagus ya buat kesehatan. Ini karena cuma buat sayur aja teman-teman, dan kebetulan juga cuacanya itu lagi mendung-mendung syahdu pas aku masak ini ya. Nah cocok banget disantap nanti pas buka puasa, jadi panas-panas gitu juga. Alhamdulillah ini menu buka puasanya udah selesai aja ya teman-teman. Nah simple aja sih menurut aku. Nah nggak payah ribet-ribet, yang penting anak-anak senang dan lahap aja makannya, udah syukur alhamdulillah. Itu sih menurut aku ini persi bahagia menurut aku ya teman-teman. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.